Halo adik-adik semuanya, ada yang baru nih. Kita memiliki ayat emas setiap bulannya. Ayat emas akan kita ucapkan di setiap ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diharapkan dalam sebulan bisa menghafal ayat emas tersebut. Jika sudah dihafalkan, bisa direkam dan videonya dikirim ke grup sekolah minggu atau di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu di minggu terakhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pastinya sehat dan luar biasa. Oke adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Tika mau tanya, ada yang lihat teman Kak Tika yang satunya lagi enggak? Perasaan tadi Kak Tika sama-sama Kak Lis deh. Ada yang lihat Kak Lis enggak di mana? Kak Lis, Kak Lis, Kak Lis di mana ya? Kok enggak nampak? Ini dia, Kak Lis mau kemana? Mau pergi? Loh, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan loh. Oh iya, lupa. Ya astaga, kok bisa lupa ya? Kak Lis tidak boleh lupa ya. Oke Kak Tika. Adik-adik di rumah juga tidak boleh lupa. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, oke? Untuk itu kita mau bersatu di dalam doa. Nanti Kak Lis bawa kita dalam doa ya. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang rapi. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bersyukur kami Tuhan pagi hari ini penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, biarlah Tuhan setiap pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, biarlah Engkau memberkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, berhubung ini sudah akhir bulan Maret, kita mau sama-sama menyaksikan video ayat emas bulan ini. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Job 42 verse 2. I know that thou canst do everything and that no thought can be withholden from thee. Amen. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kak Tika dan Kak Lis undang semua untuk berdiri. Kita akan mengangkat pujian kita, Saat Iblis Menggodaku. Oke adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kita berada, saatnya kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau melompat, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak boleh capek-capek ya untuk datang kepada Tuhan. Kita harus lebih semangat, kita harus lebih antusias datang kepada Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, lebih sungguh memuji Tuhan. Kita katakan, saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita anak-anak Tuhan harus tampil beda. Oke adik-adik, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan pujian yang berkata, saya senang jadi anak Tuhan. Saya, Kak Lis, dan juga adik-adik semuanya pasti senang dong kalau jadi anak Tuhan. Jadi kita katakan pujian ini ya sama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang
Oke adik-adik, kita lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Katakan, aku anak raja. Katika juga pasti anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita semua anak raja. Dan Katika, Kalis, dan adik-adik semua anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik semuanya, Kak Tika dan Kak Lis, persilakan untuk adik-adik semua duduk kembali. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan pujian kita yang berkata, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita katakan lebih lagi, semuanya angkat tangannya. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas setiap apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, tadi kami selesai untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah atas kami, berkati setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sehat semua ya?
Masih tetap semangat ya di sekolah minggu online. Sekalipun kita masih belum datang ke gereja, kita harus tetap semangat, terus rajin beribadah, terus rajin mengikuti ibadah-ibadah online. Nah sekarang, tadi kalian sudah memuji Tuhan, saatnya sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik masih ingat gak minggu yang lalu ceritanya tentang apa? Saat itu Kak Tika bercerita tentang Nabi Yeremia. Nah, siapa yang masih ingat? Apa judulnya? Wah, sudah lupa ya. Wah, adik-adik jangan sampai lupa ya apa yang sudah kakak-kakak berikan di dalam sekolah minggu online. Kalian bisa catat. Kalau masih belum bisa nulis, kalian ingat-ingat ceritanya tentang apa ya. Nah, minggu yang lalu Kak Tika berkata, ya kamu bisa. Nah, adik-adik sudah dengar kan cerita dari Kak Tika? Nah, saat ini, minggu ini kita akan membahas katakan tidak pada iblis. Wah, bagus ya. Siapa di sini yang mau katakan tidak pada iblis? Angkat tangannya. Nah, bagus adik-adik. Jangan sama iblis bilang, iya aku mau sama iblis. Jangan ya, seperti lagu tadi. Saat iblis menggodamu, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kak Maria mau tanya nih, ini gambar apa? Nah, tahu semua ya, ini gambaran yang adik-adik suka, yang adik-adik senang sekali makan. Coklat, ya kan? Siapa di sini yang suka coklat? Wah, pasti banyak yang suka coklat ya. Jangan cuma adik-adik aja, mamanya juga suka coklat ya kan? Coklat ini enak enggak? Enak. Kalau dimakan, lezat sekali. Banyak anak-anak yang suka coklat. Pasti adik-adik juga seneng kan kalau dikasih coklat. Kalau papanya pulang terus dikasih, aku punya coklat mau enggak? Pasti mau ya kan? Nah, ada cerita mengenai coklat. Sebelum cerita Kak Maria mau tanya, kalau kita makan coklat itu berdosa atau tidak? Tidak ya, kalau kita makan coklat itu tidak berdosa. Itu tidak menyebabkan Tuhan marah sama kita. Tapi ada loh satu cerita, kalau kita makan coklat jadi berdosa. Ceritanya seperti apa ya? Nah, dengarkan ya ceritanya. Ada seorang anak bernama Tony. Nah, ini dia gambarnya si Tony. Tony ini sama mamahnya mau pergi ke supermarket. Nah, adik-adik tahu ya, kalau di supermarket itu ada jual apa aja? Ada makanan, ada minuman, ada apa lagi? Ada mainan juga. Nah, sebelum berangkat ke supermarket, mamanya itu sudah pesan, Tony, kamu ini kan batuk. Nah, kamu nanti di supermarket nggak boleh beli coklat, nggak boleh beli permen. Mamanya berpesan seperti itu. Ingat ya, nggak boleh kamu makan permen, nggak boleh makan coklat. Tony bilang, iya mah. Nah, ayo kita berangkat, ayo. Senang mereka berangkat ke supermarket. Di supermarket itu kan ada banyak sekali makanan, minuman, mainan, segala macam. Nah, ketika mereka jalan-jalan di supermarket, mereka berpencar. Mamanya pergi ke kanan, si Tony pergi ke kiri. Lalu si Tony melihat, wah itu ada coklat kesukaanku. Dira itu banyak sekali coklat kesukaannya Tony. Lalu apa yang dilakukan Tony? Tony lihat ke kiri, Tony lihat ke kanan. Gak ada mama gak lihat, mama gak tahu. Padahal tadi mamanya pesan apa? Gak boleh makan coklat karena Tony masih batuk. Tapi dalam hatinya, aduh aku pengen sekali makan coklat. Aku pengen sekali mencobanya, itu coklat kesukaanku. Tapi sisi lain dia juga ingat, mamanya berpesan gak boleh makan, kamu masih batuk. Tapi apa yang dilakukan Tony? Dia tiba-tiba ambil coklat itu, bungkusnya dibuka, tapi hatinya berdebar-debar. Lalu dia lihat sudah terlanjur terbuka juga dan dimakanlah coklat itu. Nah, itu ceritanya yang membuat coklat itu kalau kita makan jadi berdosa. Karena sudah dipesan, diberitahu sama orang tua jangan makan. Dia bilang iya gak akan makan, gak akan minta dibelikan permen coklat karena masih batuk. Tapi ternyata dilanggar. Wah, Tony tertipu iblis.
Tony digoda, makan aja, nggak usah dengerin mama, makan aja. Walaupun hatinya berdebar-debar, udah makan aja, mama nggak lihat, mama pergi ke sana, aku di sini, mama nggak lihat. Dimakanlah. Itu yang namanya tertipu sama iblis. Adik-adik, kita ini juga digoda loh sama iblis. Iblis itu sangat suka sekali menggoda anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang rajin baca firman, rajin berdoa, rajin ibadah. Iblis tetap menggoda. Nah, saat ini Kak Maria mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang ketika dia digoda sama iblis, dia selalu menang, selalu berhasil melawan. Dia selalu katakan tidak pada iblis. Nah, kira-kira siapa ya tokoh itu? Ada yang tahu? Nah, tokoh itu namanya Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 14, di situ Tuhan Yesus dicobai. Dicobai oleh siapa? Tentu sama iblis ya. Nah, Tuhan Yesus ini sebelum memulai pelayanan, Tuhan Yesus itu berada atau tinggal di padang gurun selama 40 hari. Wah, lama ya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di situ? Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa. Kalau berpuasa itu artinya tidak makan adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus tidak makan, kira-kira lapar enggak? Lapar lah, Tuhan Yesus juga manusia kan? Tuhan Yesus juga butuh makanan. Ketika Tuhan Yesus merasa lapar, apa yang terjadi? Datanglah iblis. Iblis mau menggoda Tuhan Yesus. Iblis berkata sama Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Wah, lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lalu berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari makanan saja. Wah, manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu apa yang dilakukan iblis? Iblis ya kalah lagi. Bukannya Tuhan Yesus langsung mengerjakan, menyuruh batunya jadi roti, tapi malah dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti atau makanan saja. Ya kalah iblis. Iblis pergi, lalu iblis enggak tinggal diam. Iblis enggak, ya sudahlah enggak bisa digoda. Enggak, iblis coba lagi menggoda Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi itu diperlihatkan, nih banyak kerajaan-kerajaan. Semuanya ini milikku, kata iblis gitu. Dan aku berhak memberikan kepada siapa saja yang aku inginkan. Nah, kamu aku kasih kuasa, aku kasih kemuliaan. Tapi kamu harus mau sujud menyembah aku. Wah, Tuhan Yesus digoda lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Oh, Tuhan Yesus bukan mikir, iya ya, lumayan ya ini punya kuasa. Aku bisa dikenal banyak orang. Tuhan Yesus gak berkata begitu. Tuhan Yesus lalu langsung berkata tidak. Ada tertulis. Nah, Tuhan Yesus langsung menyatakan firman Tuhan lagi. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus tidak tergoda sama sekali. Tuhan Yesus tidak berpikir-pikir, kira-kira enak juga ya. Enggak loh. Tuhan Yesus langsung dengan tegas menolak ajaan setan ini, ajaan iblis ini. Menolak apa yang dicobai iblis ini. Wah, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengerti bahwa firman Tuhan enggak boleh kalau kita itu menyembah setan. Lah, ketika setan langsung dikatakan ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan saja. Wah, iblisnya langsung waduh enggak bisa dicobai. Iblisnya begitu dengar kata-kata seperti itu, wah gak bisa orang ini tahu bahwa yang boleh disembah cuma Tuhan. Kita harus berbakti hanya kepada Tuhan. Sudah ada itu firman Tuhan. Lalu iblisnya pergi lagi. Tapi kira-kira iblisnya nyerah enggak? Ternyata iblis tidak nyerah loh. Iblis datang lagi, Tuhan Yesus dibawa ke Yerusalem, ditaruh di atas bubungan bait Allah. Wah, apa yang dilakukan iblis? Apa yang iblis katakan kepada Tuhan Yesus? Dia berkata seperti ini, kalau kamu ini anak Allah kan ada tertulis, kalau kamu ini jatuh dari sini, nanti kamu akan dijagai sama malaikat. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Nanti malaikat itu datang, menatang engkau, enggak akan kakimu itu
kena batu, nggak akan terantuk batu. Nah, kira-kira Tuhan Yesus mau nggak dengerin iblis? Atau Tuhan Yesus mikir-mikir, benar juga ya, nanti aku coba pasti ada malaikat yang datang. Apa seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus dengan tegas lagi berkata bahwa ada tertulis lagi, ada firman Tuhan lagi. Karena Tuhan Yesus tahu, sungguh-sungguh tahu mengenai firman Tuhan, mengenai apa yang benar, apa yang seharusnya dilakukan. Lalu Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Wah, pergi langsung iblisnya. Iblisnya berpikir, ya sudahlah, aku nyerah kali ini, tapi lain kali aku akan ganggu. Nah, sesudah itu semua berlalu, Tuhan Yesus baru memulai pelayanan. Tuhan Yesus kembali lagi ke Galilea, Tuhan Yesus mulai mengajar murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus sudah menang dari cobaan, dari godaan si iblis. Nah, hari ini Kak Maria mau katakan kepada adik-adik, adik-adik, kita ini juga dicobai iblis loh. Sama seperti Tuhan Yesus, kita juga digodai iblis. Karena iblis itu seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa iblis itu seperti singa, dia enggak menyerah. Dia mau menerkam siapa saja yang mau ditelannya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti kita enggak tidur ya adik-adik, kita tetap tidur. Tapi kita berjaga-jaga dengan cara apa? Kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin ibadah online, kita dengarkan firman Tuhan. Jadi kita tahu caranya menolak iblis, caranya berkata tidak pada iblis itu dalam nama Tuhan Yesus, yaitu melalui firman-Nya. Nah, kalau kita tahu firman Tuhan, kita rajin mendengarkan firman Tuhan, kita rajin baca Alkitab kita tahu cara menolak iblis. Nah, makanya kita juga harus rajin berdoa, karena selain kita membaca ayat firman Tuhan, kita juga perlu kuasa. Kuasa itu timbul melalui juga berdoa. Kita rajin berdoa kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Nanti Roh Kudus akan menjagai adik-adik itu yang mampu menolak setiap tipuan atau godaan-godaan dari iblis. Nah, adik-adik harus tahu ya bahwa iblis itu enggak duduk diem, enggak membiarkan adik-adik udahlah enggak akan diganggu, tapi akan selalu diganggu, akan digoda. Seperti ceritanya Tony tadi, digoda, jangan turuti mama, jangan turuti mama. Makan aja coklatnya enak. Dan akhirnya membuat dosa, membuat kita melawan orang tua. Itu tipuan iblis. Iblis berkata, udah gak usah cerita mama, bohongi aja, mamamu gak tahu. Nah, seperti pujian tadi, bohong itu dosa, gak boleh kita berbohong. Itu tipuan iblis. Nah, adik-adik kalau rajin mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam sekolah minggu online, di dalam gereja, rajin membaca Alkitab, adik-adik akan tahu, wah itu dosa, nggak boleh kita bohong. Kalau ada teman berkata, udah nggak usah cerita mamahmu, nanti kamu dimarahi loh. Nah, kita langsung bilang tidak, kita harus cerita. Kalau kita bohongi mama itu dosa, Tuhan nggak suka. Nah, itu berarti kita katakan tidak pada iblis. Kita enggak tertipu, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan kita anak Tuhan tidak boleh bohong. Tidak boleh kita melakukan sesuatu hal yang Tuhan tidak suka. Itu namanya kita tertipu dengan iblis. Kalau kita tertipu, kita berdosa, kita salah di hadapan Tuhan. Kita bukan menjadi anak Tuhan tetapi jadi anak iblis. Nah, kalau kita mau jadi anak Tuhan, jangan sampai tertipu ya dengan godaan-godaan iblis. Kalau iblis menggoda apapun, kita ingat apa yang sudah kakak-kakak di sekolah minggu ajarkan. Kakak-kakak sekolah minggu banyak kasih cerita, banyak kasih contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab. Kita bisa tiru iman-iman dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang sudah ceritakan gak boleh kalian melawan orang tua. Kalau melawan orang tua itu dosa, harus menghormati sama orang tua. Nah, ketika kita lakukan berarti kita gak tergoda dengan iblis. Ketika kita seharusnya aku bisa ambil barang itu bagus, kan gak ada yang lihat. Wah, kita ambil aja ya, mumpung yang punya gak lihat, itu namanya mencuri. Nah, kalau kita tahu, wah itu dosa, langsung katakan tidak, aku enggak mau mencuri, itu dosa, Tuhan tidak suka. Langsung kita tolak iblis dalam nama
Tuhan Yesus. Karena kita tahu itu dosa, kita nanti jadi Tuhan marah sama kita kalau kita lakukan dosa. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik tahu ya bahwa kita harus rajin baca firman Tuhan, kita harus dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh dalam sekolah minggu, kita juga harus berdoa. Supaya kita tahu bahwa ini godaan setan, godaan iblis, aku nggak mau ikut. Aku mau ikut yang seturut dengan firman Tuhan. Godaan iblis bisa ditolak dengan firman Tuhan. Seperti contoh Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis, berarti Tuhan Yesus selalu mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus mengenal, oh ini yang boleh dilakukan, oh ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, semoga adik-adik juga mengerti, tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini, kiranya adik-adik bisa mengerti, adik-adik bisa melakukan di dalam setiap kegiatan yang adik-adik lakukan, di sekolah, belajar online maupun di rumah, bermain dengan adik, bermain dengan keluarga, adik-adik bisa melakukan setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan di dalam sekolah minggu, di dalam gereja, juga orang tua yang mengajarkan. Semoga apa yang sudah adik-adik dengar, sudah adik-adik mengerti, bisa dilakukan. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami kembali belajar Tuhan mengenai firman-Mu, bahwa kami harus takut hanya kepadamu ya Tuhan, dan kami harus melawan setiap godaan dari iblis Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang menolak godaan-godaan iblis ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, jadi anak-anak yang mengerti Tuhan, cara menolak iblis melalui firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kami dapat mengingat setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, supaya ketika iblis menggoda kami ya Tuhan, kami dapat menolak Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak yang setia, setia membaca firman-Mu, setia berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya kami bisa menolak iblis dengan penuh kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Kau senantiasa menjagai kami, orang tua kami, keadaan kami Tuhan, di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Shalom, Tuhan memberkati.